Jusuf Hamka siang ini bakal temui Sekjen, mundur sebagai kader Golkar. Pengusaha Jusuf Hamka mundur sebagai kader Partai Golkar, tak lama setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pria yang akrab disapa Baba Alun itu akan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, hari ini. Dia menyebut, surat itu akan diberikan langsung kepada Sekjen Golkar, Lodewijk F. Paulus di kantor DPP Partai Golkar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini, Senin, jam 10 waktu Indonesia Barat pagi, saya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sekretaris Jenderal Golkar di DPP Slipi, kata Jusuf Hamka saat dikonfirmasi tribunnews.com, Senin. Diberitakan sebelumnya, pengusaha Jusuf Hamka mundur sebagai kader Golkar, tak lama setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dia menyatakan ada sejumlah alasan mundur dari Golkar. Pertama, keluarganya tidak setuju ia terjun ke politik. Betul, sebenarnya saya dari awal memang keluarga tidak setuju saya berpolitik. Memang sudah waktu kemarin saya dicalonkan juga bilang nggak usah berpolitik, kata Baba Alun saat dihubungi, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Baba Alun juga mengungkapkan alasan lainnya dirinya mengundurkan diri dari kader Golkar karena akan memiliki cucu sebentar lagi. Pihak keluarga meminta dirinya untuk membuat masjid di Indonesia. Keempat anak-anak saya bilang, buat masjid 1000 masjid itu seluruh provinsi paling tidak 38 provinsi ada masjid Baba Alun. Jadi keluarga sarankan udah jadi orang bebas, jadi pekerja sosial sesuai cita, sesuai Bunda Teresa. Ya sudah kembali lagi ke Kito, hitohnya kan sebagai Bunda Teresa maunya, ungkapnya. Hal yang terpenting, kata Baba Alun, dirinya mundur dari kader Golkar karena kecewa Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Dia meyakini Airlangga sudah terzalimi oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan Airlangga telah mengalami hal yang kasar dan keras. Dia pun khawatir kejadian itu nantinya akan menimpanya sebagai kader Golkar. Saya melihat Pak Airlangga terzalimi, saya juga takut nanti berpolitik juga terzalimi. Saya lihat Pak Airlangga itu memimpin partai politik mengalami hal-hal yang kasar dan keras. Sehingga saya sendiri takutnya saya enggak bisa mengikuti cara-cara kasar dan keras. Saya kan orang pekerja yang baik-baik saja, yang lembut-lembut saja, ungkapnya. Namun, Jusuf Hamka enggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Airlangga. Hal yang pasti, kejadian tersebut telah membuatnya kecewa dengan kancah politik di tanah air. Saya cuman bisa kasih clue politik itu ternyata kasar dan keras. Keras dan kasar sehingga pas saya lihat momentum Airlangga mundur saya nyatakan mundur partai politik siapapun juga, tidak berpindah ke parpol, saya ingin jadi orang bebas, saya akan jadi pekerja sosial. Saya adalah milik semua warga, jadi bukan warga Jakarta aja atau warga Jabar. Saya ingin jadi milik semua warga semua rakyat dari Nusantara, pungkasnya. Sebaliknya, pihak keluarga meminta dirinya untuk membuat masjid di Indonesia. Keempat anak-anak saya bilang, buat 1000 masjid itu seluruh provinsi paling tidak 38 provinsi ada masjid Baba Alun. Jadi keluarga sarankan udah jadi orang bebas, jadi pekerja sosial sesuai cita, sesuai Bunda Teresa. Ya sudah kembali lagi ke Kito, hitohnya kan sebagai Bunda Teresa maunya, ungkapnya. Hal yang terpenting, kata Baba Alun, dirinya mundur dari kader Golkar karena kecewa Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Dia meyakini Airlangga sudah terzalimi oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan Airlangga telah mengalami hal yang kasar dan keras. Dia pun khawatir kejadian itu nantinya akan menimpanya sebagai kader Golkar. Saya melihat Pak Airlangga terzalimi, saya juga takut nanti berpolitik juga terzalimi. Saya lihat Pak Airlangga itu memimpin partai politik mengalami hal-hal yang kasar dan keras. Sehingga saya sendiri takutnya saya enggak bisa mengikuti cara-cara kasar dan keras. Saya kan orang pekerja yang baik-baik saja, yang lembut-lembut saja, ungkapnya. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu, 10/8. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia pun mengimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketum Golkar. Khususnya kepada para kader dan simpatisan Partai Golkar, saya mengimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme, kata Airlangga dalam keterangan resminya. Sementara itu, Waketum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai PLT Ketum Golkar. Namun, Mekeng belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Dengarnya juga begitu, ujar Mekeng, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Airlangga Hartarto mengaku mundur dari kursi Ketua Umum, Ketum, Partai Golkar pada Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Adapun pengunduran diri Airlangga tersebut sebelumnya sudah santer dibicarakan publik. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran dirinya melalui video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Airlangga terlihat duduk di sebuah meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Ia menjelaskan pengunduran diri ini sudah disampaikan sejak Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, lalu. Nantinya, ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Sebelumnya beredar kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, malam lalu. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Network pada minggu ini, Airlangga akan mengumumkan secara resmi mundur dari Ketum Golkar pada rapat pleno yang akan digelar pada Selasa, 13/8/2024. Belum diketahui pasti alasan Airlangga. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengaku mundur dari kursi Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Adapun pengunduran diri Airlangga tersebut sebelumnya sudah santer dibicarakan publik. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran dirinya melalui video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024 hari ini. Airlangga terlihat duduk di sebuah meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Ia menjelaskan pengunduran diri ini sudah disampaikan sejak hari Sabtu, 10 Agustus 2024 lalu. Nantinya, ia akan menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi menurutnya harus tetap dikawal secara baik. Sebelumnya beredar kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam lalu memang sudah santer dibicarakan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network pada minggu ini, Airlangga akan mengumumkan secara resmi mundur dari Ketua Golkar pada rapat pleno yang akan digelar pada hari Selasa 13 Agustus 2024 mendatang. Belum diketahui pasti terkait alasan Airlangga mundur dari kursi orang nomor 1 di Golkar tersebut. Namun berdasarkan kabar yang diterima, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketum sebelum terpilihnya Ketua Umum definitif. Adapun kabarnya Ketum definitif akan dipilih dalam Munas yang akan digelar pada Agustus 2024.